Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya' wasyuhada'i was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila masyayikhina wa masyayikhina wa ila jami'il ulama'il amilin al musannifin al mukhlisin wa ila abaina wa ummahatina wa limardana wa shifaan lima fi sudurina wa khususan lil muallif bihadzal kitab wa ala kulli niyatin salihah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل فيما يجلب الرزق وما يمنع الرزق وما يزيد في العمر وما ينقص. ثم لابد لطالب العلم من القوة ومعرفة ما يزيد فيه وما يزيد في العمر والصحة ليتفرغ لطلب العلم. وفي كل ذلك صنفوا كتابا فأوردت بعضها هنا على سبيل الاختصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر فإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ثبت بهذا الحديث kurang kencang. ثبت بهذا الحديث أن ارتكاب الذنب سبب حرمان الرزق خصوصا الكذب يورث الفقر وقد ورد فيه حديث خاص وكذا نوم الصبحة يمنع الرزق وكثرة النوم تورث الفقر وفقر العلم أيضا وقال القائل. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menjelaskan tentang cara menarik rizki agar supaya rizkinya banyak. Kira-kira yang hadir mendingan rezekinya banyak apa mendingan kagak? Ini jamaah nih. Kira-kira pengennya banyak. Cuman pertanyaan kedua, kira-kira kalau rizkinya banyak banget, maghrib ini ada di sini apa enggak nih orang? Nggak mungkin kalau duitnya banyak maghrib nggak bakal ada di masjid sini. Ada yang ya bagus-bagus di masjid mana tahu husnuzonnya. Namanya orang punya duit kan maunya banyak kan gitu. Kalau lagi nggak punya duit ya bagaimana maunya banyak. Makanya rezeki yang banyak dan bermanfaat baru namanya rezeki yang berkah. Adapun rezeki yang banyak namun tidak bisa manfaat namanya rezeki yang banyak doang.
tapi tidak membawa kepada keberkahan. Orang kalau ngaji rezekinya kudu banyak. Orang kalau pengen nuntut ilmu kudu punya modal rezeki. Berarti pertanyaannya, makin kaya makin bagus apa kagak? Makin bagus. Cuman ujiannya makin banyak. Yang tadinya lagi nggak punya duit, maunya nggak macem-macem. Udah megang duit macem-macem gak tuh orang? Ilaha illallah. Mauannya ada aja. Ada aja yang dia mau. Ya namanya orang punya duit. Tapi pada dasarnya yang kaya, yang rezekinya baik, rezekinya banyak itu lebih bagus. Karena kesempatan buat amal solehnya lebih banyak. Nuntut ilmu perlu modal. Kalau dulu perjalanan jauh, ribuan kilometer, persiapan menuntut ilmu, kudu beli onta, kudu bawa kepingan emas, bawa bekal dari Mesir ke Mekah, dari Mekah ke Baghdad, Baghdad ke Yaman, jauh. Kalau kita sekarang modal apaan? Modal bensin doang paling. Kadang-kadang masjid ngadain konsumsi, boro-boro keluar biaya, yang ada dapat makan, dapat konsumsi, pulang-pulang kenyang, masih nggak datang juga kebangetan. Dulu kertas mahal, makanya orang punya duit beli kitab orang dulu jarang. Kertas dulu percetakannya mahal-mahal, tebel-tebel mahal-mahal. Dulu orang yang punya Quran juga jarang. Sekarang udah murah, gratis kadang PDF. Kitab 5.000 kagak punya. Lah kitabnya dijual cuma 5.000 kagak punya. Kalau kitab 500.000 2 juta kagak punya wajar. Nah kitabnya tipis segini harganya 5.000 10.000 kagak punya. Makanya bagaimana supaya yang orang menuntut ilmu rezekinya bisa banyak. Karena rezeki banyak, badannya sehat, nuntut ilmunya lebih bagus. Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadra illa du'a. Takdir itu tidak bisa ditarik, tidak bisa dikembalikan, tidak bisa
isinya lebih banyak, isinya lebih baik, isinya lebih banyak amal soleh, maka umurnya lebih panjang. Maka sebaliknya, orang yang banyak dosa itu penyebab rezekinya menjadi hirman. Hirman itu rezekinya tidak mulia, rezekinya sempit. Mohon maaf, orang yang tidak beriman kepada Allah banyak nggak yang kaya? Kayaan dia apa kayaan kita kira-kira? Kadang-kadang kayaan dia, kadang-kadang. Lah kok bisa? Orang maksiat, orang apa, kadang-kadang rezekinya lebih banyak, kok bisa? Cuman nominalnya doang. Tapi kemuliaan rezekinya tidak ada. Keberkahannya nggak ada. Kemuliaan rezekinya tuh nggak ada. Jadinya uangnya nggak bisa diperes menjadi amal soleh. Itu bedanya. Berarti yang kedua tadi, jangan banyak dosa. Terutama khususon al-kadzibu, dosa bohong. Dosa bohong itu dosa yang menyebabkan mampetnya ilmu. Ini yang jualan nih terutama nih. Banyak nih jualan kan. Banyak dah caranya dah tuh, ada aja dah. Yakinlah kalau misalnya berjualan dengan jujur, meskipun di zaman sulit misalnya, pasti keberkahan dan pasti lebih banyak rezekinya. Kebohongan. Ketiga, wakadha naumus subhati, tidur waktu subuh. Habis subuh tidur lagi, kecuali darurat. Ini malam gak tidur, atau malam habis jaga, kesian. Jaga dari jam 8 sampai subuh. Ya kalau bisa emang tunggu dulu sampai jam 8 sampai jam 9. Baru habis itu tidur subuh. Turithul faqra, mewariskan miskin dan mewariskan fakirnya ilmu. Ada syair, sururun nasi fi lubsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as. Alaysa minal khusrani an layaliha tamurru bila naf'in wa tuhsabu minal umri. Bahagianya orang yang pakai baju bagus dan ilmu itu bisa diambil dari meninggalkan ngantuk. Maka orang kalau tidurnya banyak pasti otaknya bebel. Orang kalau tidurnya banyak otaknya pasti bebel. Sungguh malam-malamnya tanpa ada manfaat, sedangkan waktu malam itu dihitung sebagai umur yang berlalu. Wal umru yanfudhu, umurnya akan habis. Wan naumu uryanan, ini kata kitab ta'lim, wan naumu uryanan, tidur dalam keadaan telanjang bisa bikin rezekinya sempit. Tidur nggak pakai baju. Kalau orang kita nggak maklum ya, nggak maklum. Ada nggak yang tidur nggak pakai baju? Banyak ya. Emang enak sih tidur nggak pakai baju. Itu bisa bikin sempitnya rizki. Nggak tahu tuh secara akal pikirannya bagaimana. Kok orang kalau nggak pakai baju tidurnya rezekinya sempit. Yang kedua, wal baulu uryanan, kencing telanjang. Kalau mandi gimana Pak Ustadz, pakai baju dulu? Ya kalau lagi mandi enggak sekalian. Ini enggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kencing telanjang, enggak pakai baju. Apalagi melihat kemaluannya tuh hukumnya makruh.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik makhluk yang tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Makanya kata fikih, melihat kemaluan hukumnya makruh, kemaluan sendiri. Ya kalau orang lain haram. Kencing, telanjang. Wal aklu junuban, makan masih belum mandi junub. Banyak gak nih? Banyak. Malam-malam males mandi, ya kan? Lapar tuh biasa malam-malam tuh. Lapar, males mandi, ya makan dah. Padahal belum mandi junub. Dalam fikihnya minimal wudu. Kalau memang gak kuat mandi, minimal wudu dulu. Jangan tidur dalam keadaan junub. Tapi kalau memang gak bisa, jangan makan dulu. Kalau menurut fikihnya hukumnya makruh. Makruh makan dalam keadaan junub. Kalau mau minimal wudu dulu. Wa muttaqian, makan dalam keadaan nyender. Senderan makannya. Senderan di sini sambil makan. Itu bikin rezeki mampet. Makan sambil nyender. Enak gak sih? Makan sambil nyender. Ya emang paling enak, kaki angkat satu udah. Ini dia angkat begini nyender. Wah, Masya Allah, enak banget tuh. Itu rezeki mampet tuh. Tahu ya, mungkin malaikat ngelihat. Wah, ini orang nih makannya begini nih. Rezeki coret hari ini. Bisa jadi. Atau nggak tahu sekarang mungkin ada secara logikanya ini kitab taklim 1000 tahun yang lalu. Kalau mau ada ulama zaman sekarang boleh ngarang kitab lagi syarahnya taklim yang bisa membuktikan bahwa perkara-perkara ini menyebabkan kemarin lupa ilmu. Perkara-perkara ini menyebabkan rezeki sempit misalnya. Wattahawunu bisuqatil maidati, membiarkan makanan jatuh ke tanah. Kalau ini agak logis. Jadi ada makanan jatuh nggak diambil lagi, udah dibuang aja. Harusnya ambil lagi, cuci, makan lagi. Kalau makanannya bisa dicuci. Kalau makanannya nggak bisa, ya sudah, berarti sudah memang nggak bisa kemakan. Makanya orang-orang dulu nasi semata aja tuh nggak boleh. Nangis katanya, jangan terjadi miskin katanya. Nasi semata aja kalau bisa dimakan, dihabisin, jangan ada satu pun. Karena yang model begitu ngewarisin miskin. Waharku kosril basari, membakar kulit bawang wasaum, bawang merah dan bawang putih. Waharku membakar kosri, kulit bawang merah dan bawang putih. Kulitnya, bukan bawangnya. Kulitnya tuh dibakar. Memang sampai sekarang aneh juga belum bisa ada benang lurusnya nih. Kok bisa gitu ya, kulit bawang dibakar bikin rezeki mampet. Mungkin memang ada satu riwayat, satu cerita. Artinya bisa nyambung ke Nabi, bisa nyambung ke ulama, bisa nyambung ke sahabat. Artinya memang perkara yang ta'akulil makna. Memang ghairu ta'akulil makna, tidak bisa masuk ke dalam akal. Wa kansul baiti bil minzil, membersihkan rumah dengan sapu tangan. Rezeki bisa seret. Bersihin rumah pakai sapu tangan. Sapu tangan kalau orang dulu sering tuh. Orang Jakarta bilang selampe. Orang sini bilang apaan? Sama ya, serbet. Kalau serbet yang di dapur, kotoran dikit. Ini yang bersih. Selampe dulu tuh, ada tuh kotak-kotak gitu dulu tuh. Orang sekarang udah nggak pakai, jarang-jarang sekarang. Ada tisu, banyakan tisu. Orang dulu bawa tuh begituan. Nah, bersihin rumah pakai itu mungkin dianggap mubadzir, karena itu dianggap mahal.
dianggap sayang-sayang. Wa kansul baiti bil lail, bersihin rumah malam-malam. Bisa jadi miskin. Makanya orang dulu ada yang bilang jangan nyapu malam-malam. Masih ada kan orang dulu sekarang, kita sekarang ya? Masih ada. Ini kan orang-orang dulu-dulu semua nih. Adanya aja sekarang di sini modern. Padahal mah nih stok-stok lama semua ini. Nyapu, bersihin rumah malam-malam jangan. Watarkul kumamati fil bait, enggak ngeluarin sampah di rumah. Jadi sampah didiamin di dalam rumah, enggak dikeluarin. Jadi miskin juga tuh. Wal masyu quddamul masyayikhi, berjalan di hadapan orang tua. Oh, makanya kalau di kita kan sopan santunnya kalau ada orang tua terutama yang ada di depan, kalau bisa kita cari jalan lain. Kalau memang nggak bisa, kadang-kadang kita batasin dengan tangan. Tangan ini untuk ngebatasin. Seperti orang sholat kan, kalau kita mau sholat di depannya nggak ada orang, kita batasin nih pakai inian. Apa namanya? Sutroh. Nah itu tangan kita tuh ngebatasin. Ketika kita begini berarti kita nggak lewat di depan dia. Kita begini tuh. Nah, nggak jadi miskin, gua nggak jadi miskin gitu. Lewat begini, permisi, punten. Kalau orang itu bilang punten, dibatesin gitu. Itu kalau nggak begitu bisa jadi miskin. Masyayikh ini banyak banget nih kitab taklim. Wanidaul abawaini bismiha, manggil orang tua dengan namanya langsung. Ada nggak orang kita ke sini ya? Ada masih. Ada masih. La ilaha illallah. Ya, kalau apa namanya, kalau adat timur, adat kebiasaan di kita ya kalau orang tua tuh apa namanya enggak dipanggil dengan nama. Tapi kalau adat di barat itu biasanya anak kadang terutama istri ya, istri itu manggil ke suaminya ya nama aja. Nama, atau anak juga manggil ke bapaknya kadang nama juga. Itu kalau di adab dalam kita enggak boleh. Panggillah dengan nama kasih sayang. Bisa abi, umi, atau aba, ya bunayya, ya abaya. Itu lebih manis panggilannya. Ya abaya. Ada lagi dipanggil buya misalnya. Nama panggilan kecil. Buya, abun, umi. Nah, bebas, yang penting jangan namanya. Wal khalalu bikulli khasyabatin. Kholal itu menyela setiap kotoran. Apa ini artinya? Wal kholalu bikulli khasyabatin. Oh, kotoran. Apa? Dongkrak. Dongkrak gigi pakai tusuk gigi sembarangan. Nih, habis makan kambing nyelip. Itu sembarangan aja tuh. Apa aja diambil sama dia. Dia dongkrak tuh. Apanya? Bekas kotoran di dalam gigi. Tusuk gigi. Nah, tusuk giginya sembarangan. Itu nggak boleh. Bisa jadi miskin. Kalau mau pakai tusuk gigi yang khusus. Emang buat tusuk gigi. Ya takutnya ntar dipakai orang, nggak ketahuan. Artinya supaya bersih. Wa ghuslul yadi bitin, cuci tangan pakai debu. Cuci tangan pakai debu. Kecuali tayamum. Wat turab bitini wat turab. Pakai tanah, pakai debu. Wal julusu alal, duduk di alal atabati. Duduk di pintu. Nah, yang orang dulu bilang nih. Enggak boleh duduk di pintu. Kalau kata orang dulu apa nggak boleh duduk di pintu? Iya, pamalinya apa? Jodohnya ya. Apa sih kata orang dulu? Jangan duduk di pintu. Ntar rezekinya susah masuk gitu kali ya. Apa jodohnya nggak susah? Kebanyakan duduk di pintu. Ya emang orang lewat juga nggak boleh di pintunya tuh.
duduk di pintu. Atabah itu bolongan pintu. Wal ingka'u ala ahadi zaujayil babi, atau bersender di daun pintu. Bersender daun pintu nggak boleh juga. Sendernya tuh, nyender. Pegangannya juga sering rusak kalau disenderin. Iya, rumah saya rusak mulu tuh. Senderin mulu. Nggak tahu ini apa namanya. Orang nyender begini emang biasanya orang males, makanya rezekinya susah. Wattawaddu'u fil mibroz, berwudu di tempat yang kotor, tempatnya kotor. Itu kita apa namanya makruh hukumnya berwudu di tempat yang kotor. Wa khiyatati thawbi ala badanihi, ngejahit atau nambel baju, bajunya lagi dipakai. Jadi ini sobek, dia nambelnya begini. Aturan bajunya buka dulu, nambelnya di luar. Jangan nambel lagi begini dipakai terus nambel. Nah, itu mungkin karena orang tua banyak ngaji kali ya. Jadi tahu itu nggak boleh katanya nambel. Buka dulu bajunya. Tambelnya jangan lagi dipakai. Nah, itu memang mungkin nanti di syarahnya ada riwayatnya, atau mungkin ada apa hikmahnya, atau ada riwayatnya. Nambel baju lagi dipakai, ngesol sepatu lagi dipakai, atau ya pokoknya ngebenerin yang lagi dipakai. Miskin juga tuh model begitu. Masih ada lagi. Watakhfiful wajhi bithaub, mengeringkan baju, mengeringkan muka dengan baju. Takhfif, tajfif. Watajfiful wajhi bithaub, ngeringin muka pakai baju. Nah, itu tuh. Itu bikin miskin. Mungkin kalau yang jualan orang nggak jadi beli lagi. Ya habis begini dia pegang lagi. Ya tapi meskipun nggak begitu, mungkin riwayatnya ada. Makanya ngeringin wajah jangan pakai baju. Kalau orang dulu emang bawa selampe terus, bawa tisu, bawa apa namanya, ya lap. Jelek lagi ngelihatnya. Apalagi kiai haji, ustadz di depan, lagi acara keringetan begini. Kan gak enak banget. Mending kalau di atas, kalau yang ini meler sebelah sini begini habis makan laksa, kan gak enak. Itu begitu juga bikin miskin. Mana tadi itu? Watarku baitil angkabuti fil baiti, membiarkan sarang laba-laba di rumah. Kalau ada sarang laba-laba bersihin cepet-cepet, tapi laba-labanya jangan dimatiin. Sarangnya aja dibersihin. Laba-labanya jangan dimatiin. Tuh jangan sampai udah gomplok, hitam banget tuh. Itu makanya mungkin sampai sekarang proyek nggak dapet, sampai sekarang susah terus. Coba cek pulang di rumah, banyak sarang laba-laba apa kagak? Kalau ada sarang laba-laba buru-buru bersihin dah. Bikin miskin. Tapi laba-labanya jangan dimatiin, nggak boleh. Wattahawunu bis shalah, menyepelekan sholat. Udah azan, nggak lagi ngapa-ngapain, nggak ada uzur, nggak lagi apa namanya keperluan yang mendesak, sholatnya diundur-undur, bikin miskin. Wa isra'ul khuruji minal masjidi ba'da sholatil fajri, buru-buru pulang setelah sholat subuh. Habis sholat subuh cepet-cepet atau dipulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya zikir subuh tuh lebih panjang. Kalau subuh boleh dah panjangan dikit. Imamnya juga nggak apa-apa, panjangan dikit. 1 lembar segini tuh boleh. Wal fajri, al ghoshiyah, al fajar. Ya surat-surat yang model dari amma yatasaalun sampai sekitar wadduha. Itu boleh. Zikirnya juga boleh panjangan tuh.
habis zikir la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallahnya boleh dipakai. Subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau sebelumnya boleh juga pakai kulhu. Pakai kulhu. Ubduhuma wa huwal aliyul azim. Ayat kursi. Ayat kursi pakai kulhu. Terus ke bawah. Itu kalau subuh boleh. Nah, kalau ada tuh yang orang lagi zikir begitu dia cepat-cepat pulang. Nah, berarti itu ngejar miskin, bukan ngejar kaya. Kecuali ya memang darurat, memang jualannya ya memang jam segitu doang. Ya kalau misalnya dia jualannya jam 6, jam setengah 7 baru pulang, ya orang udah pada kabur. Tukang bubur misalnya kan, tukang bubur emang habis subuh udah harus siap-siap, jam 6 jualannya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak punya keperluan yang mendesak dan dia cepet-cepet keluar dari sholat fajar, cepet miskin. Wal ibtikaru fi dzihabi ila suq, terlalu pagi pergi ke pasar. Pergi ke pasarnya kepagian bikin miskin. Kecuali yang jualan. Ini orang yang nggak mau jualan di pasar tapi pergi ke pasarnya pagi-pagi banget. Ini mungkin ada ada pemahamannya juga. Mungkin orang kalau semakin rezeki dikejar semakin pagi tapi lupa sama Allah, maka rezekinya semakin jauh. Kan rezeki kadang-kadang gitu ya, semakin dikejar semakin lari. Semakin kita diam tambah lari juga. Makanya kita kejar tapi jangan sampai lari-lari. Makanya jangan pagi-pagi banget kalau ke pasar. Takut miskin. Orang kaya makanya nggak ada ke pasar pagi-pagi. Orang kaya siang. Arab Saudi jam 10. Jam 10 toko-toko baru buka. Dubes Saudi yang di sini habis zohor baru buka. Kadang-kadang jam 11, jam 10. Orang kita jam berapa? Masya Allah, mata paling kecil tapi sama duit paling melek. Ya pagi-pagi, maksudnya pagi-pagi jangan mikirin ngejar rezeki dulu. Kalau bisa ya tunggu sebentar di masjid, zikir dulu. Kalau bisa sholat syuruk dulu, kalau bisa sholat duha dulu. Nah itu nanti yang bisa lebih kaya tuh justru. Jadi kepagian pergi ke pasar. Wal ibta'u fir ruju'i minhu, telat pulang dari pasar, kelamaan pulangnya. Jadi perginya kecepatan, pulangnya kelamaan. Yang model begini nih, demen di pasar. Pasar sekarang ya bukan pasar doang, mall, bisa mall juga, bisa ya pokoknya tempat jual beli. Itu kan seburuk-buruknya tempat. Sebaik-baik tempat adalah kuburan, masjid, kemudian kuburan. Dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Nah, kan bagus ini, pasar sama masjidnya berdempetan. Jadinya habis tempat jelek, tempat bagus. Tempat bagus, tempat jelek lagi. Ya kalau orangnya jualan nggak apa-apa. Artinya jangan sampai hatinya terpaut kepada dunia. Maksudnya wasyira'u kusairatil khubzi minal fuqara'is su'ali, beli makanan dari orang fakir minta-minta. Ya, jadi dari orang miskin. Jadi orang miskin dapat sembako, dijual, kita beli itu sembakonya orang miskin. Berarti kita akan menerima miskin. Berarti jangan membeli dari orang miskin. Ya berarti kalau orang miskin kita kasih aja, sodakoh aja, jangan beli misalnya. Tapi kadang-kadang bisa dimanfaatin juga nih. Bisa dimanfaatin, kadang-kadang jualan niatnya bukan buat jual tapi buat minta-minta misalnya. Pak ini Pak tolong Pak, harganya berapa, misalnya 800.000. Tapi niatnya dia biar nggak usah beli,
Ntar udah nih kasih ongkosnya aja dah 50.000, kan ada begitu ya. Jadi apa namanya, cuman mengharapkan supaya mendapatkan imbalannya doang, nggak niat jualan, modus doang. Tapi kalau betul-betul dia jualan, hendaknya kita jangan beli, tapi kasih saja, sodakoh saja. Makanya ada dulu di mana, di daerah Eropa tuh penjual emas muslim, yang ada orang apa namanya non muslim, emasnya mau dijual karena untuk kebutuhan hidup. Akhirnya sama si tukang emasnya, uangnya dikasih, emasnya dibalikin. Tuh. Karena dia tahu memang yang jual emasnya memang untuk kebutuhan hidup. Besok-besok tukang emas kalau di sini begitu rame, habis tutup, sebulan aja jualan emas begitu tutup. Orang kita kan susah. Makanya kata Nabi kan di akhir zaman apa? Akhir zaman kita nggak bisa tahu mana yang buruk, mana yang baik. Kadang-kadang yang baik dianggap buruk, kadang-kadang yang buruk juga casingnya baik. Nggak bisa bedain kita. Zaman sekarang susah. Kubu A, kubu B, kita nggak bisa tahu nih apa yang ngono yang benar, yang ini yang salah, apa yang ini yang benar, yang ngono yang salah, kan begitu ya. Emang akhir zaman begitu, susah bedain mana yang buruk, mana yang. Wa du'a usyarri 'alal waladi, mendoakan yang buruk untuk orang tua. Wal iyadu billah, naudzubillah, mendoakan yang buruk untuk orang tua. Wa tarku takhmiril awani, lupa nutup bejana di rumah. Bekas makanan tuh nggak ditutup, dibiarin aja begitu. Kan sodakoh buat siapa? Buat jin katanya. Ada, oh kenapa kok nggak ditutup? Sedekah buat jin katanya. Nah, terus yang air tuh gimana tuh, air yang taruh di depan? Biar apa? Embun, air embun tuh kan suka ya kita naruh air embun, katanya biar sehat di depan. Kalau ada air, ada makanan nggak ditutup, maka dijilatin setan, dijilatin jin. Coba dah taruh makanan di luar nggak ditutup, itu besok pagi kita cobain, pasti rasanya udah menghilang tuh. Makanya kalau ada sesuatu nggak ditutup, kan rasanya menghilang. Nah itu aroma tuh yang keluar, itu makanannya dia, makanan jin tuh aroma. Nah, makanya kalau ditutup dia nggak bisa makan. Nah kalau nggak ditutup itu kemakan tuh, anyep. Kalau bahasa kita kerupuk dibuka anyep. Nah bejana tuh jangan lupa ditutup. Kata Nabi, kalau sudah malam matikanlah api, periksa kompor. Tutuplah jendela-jendela, pintu-pintu tutup. Kalau sudah maghrib ajak anak-anak kalian masuk ke dalam rumah. Kemudian tutuplah bejana-bejana. Kalau dulu gelasnya pakai ada tutupannya tuh. Gelas yang segede gentong, gelas gentong. Mug yang segede stainless tuh, yang punya Benyamin Sueb. Tuh, mug segede gaban tuh, segede gitu. Nah itu orang dulu ada tutupannya, biar supaya bisa diminum lagi. Wa itfa'us siraji bin nafsi, mematikan lampu dengan ditiup. Niup, gitu. Bikin miskin tuh. Sering ya, lilin, mati lampu kan lilinnya, lampunya nyala, lilinnya kita tiup. Miskin tuh model begitu, bisa menyebabkan miskin. Ya makanya matiinnya apa namanya? Ya terserah dah bagaimana caranya, yang penting jangan ditiup. Apalagi ulang tahun tuh tiup-tiup jangan. Kalau syukuran doang ulang tahun nggak apa-apa. Tapi kalau pakai tiup-tiup, pakai yang lain jangan. Bikin kue, bikin apa namanya, kebuli apalagi, ya itu boleh dah tuh. Jangan ditiup yang penting. Kullu dzalika yurithul faqra, semuanya itu bisa mewariskan kefakiran. Urfun dzalik urrifa dzalika bil athar. Hal tersebut dapat diketahui dari athar. Athar itu adalah riwayat-riwayat yang disandarkan kepada tabi'in,
kepada sahabat, kepada ulama-ulama soleh. Nih, yang perkara-perkara tadi. Karena kan ulama-ulama orang-orang soleh zaman dahulu itu bisa mukasyafah, bisa langsung diberitahu oleh malaikat. Ya mungkin nanti 50-100 tahun lagi akan ada sains yang membuktikan. Akan ada. Mungkin 100 tahun lagi sedikit demi sedikit akan ilmu manusia akan bisa terungkap. Sekarang saja, bukan karena nggak ada hikmahnya, tapi karena bodohnya otak kita. Ya mungkin 10-50 tahun lagi akan ada. Wa kadza al-kitabatu biqalamin ma'qudin. Nulis dengan pulpen yang terikat. Biar pulpennya nggak hilang, pulpennya kita ikat. Nah, nulis pakai pulpen yang diikat tuh jadi miskin. Kalau bukan pulpen gimana ya? Di bank pakai ituan semua. Ya orangnya miskin-miskin. Banknya kan kaya, orangnya miskin-miskin. Wong duitnya duit rakyat, nggak ada duit dia semua. Kan duit orang semua tuh. Kalau yang lain gimana? Yang sering diikat apaan? Tukang sayur pisau yang sering diikut, gunting, pisau. Tukang warung mah korek tuh, diikat tuh. Nah, niatnya mengirit supaya nggak hilang-hilang. Malah yang ada kata kitabnya ngewarisin miskin. Tapi aneh nggak tahu kalau yang lain. Yang di kitabnya cuman pulpen. Make pulpen, pulpennya lagi keikat. Tuh. Wah ini masih banyak lagi. Insya Allah nanti kita teruskan selebihnya. Masih ada asar yang memang banyak. Yang memang asar-asar tersebut memang urrifah, makrifat. Bisa jadi diberitahu oleh Allah, bisa jadi memang diberitahu oleh malaikat, bisa jadi memang secara secara mukasyafah diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan.